Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah topik yang cukup unik dan menarik untuk dikaji, yaitu berobat dengan air seni menurut perspektif Islam. Topik ini kami pilih karena ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan baik dari sisi medis maupun keagamaan. Harapannya melalui presentasi ini, kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan bijak dalam menyikapi isu ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dias Nikola Saputra, Mutia Datur, dan Restu Mulyadi. Kami telah mengkaji topik ini dari berbagai sumber, baik dari pendapat ulama, hadis, hingga fatwa MUI, dan akan kami sajikan secara ringkas dan jelas dalam presentasi ini. Air seni unta dianggap oleh sebagai masyarakat memiliki khasiat menyembuhkan. Namun hal ini menimbulkan perdebatan dari sisi agama maupun medis. Sebagian ulama memperbolehkannya dalam kondisi tertentu, sementara lainnya melarang. Makalah ini berusaha menjawab apakah benar seni unta bisa digunakan sebagai obat menurut Islam. Rumusan masalah: bagaimana Islam memandang konsep sehat dan sakit? Apa pandangan Islam tentang berobat? Apa pendapat para ulama mengenai penggunaan air seni unta untuk pengobatan? Sejarah singkat suku Urainah. Suku Urainah adalah salah satu suku Arab yang hidup di sekitaran wilayah Najd, Jazirah Arab. Pada masa Nabi Muhammad SAW, dalam sejarah Islam, suku ini disebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikisahkan bahwa sekelompok orang dari suku Urainah dan Uqal datang ke Madinah setelah memeluk Islam. Namun, mereka tidak cocok dengan cuaca dan lingkungan Madinah sehingga tubuh mereka melemah dan jatuh sakit. Melihat kondisi mereka, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk pergi ke tempat pengembala unta milik Baitul Mal dan meminum susu serta air seni unta sebagai bentuk pengobatan alami. Mereka pun mengikuti perintah itu. Dengan izin Allah, kesehatan mereka pulih, namun setelah sembuh, mereka malah berkhianat. Mereka membunuh pengembala unta, mencuri unta-unta tersebut dan melarikan diri. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau memerintahkan para sahabat untuk menangkap mereka. Para pelaku akhirnya ditangkap dan dihukum secara tegas karena pengkhianatan dan pembunuhan dan pencurian yang mereka lakukan. Sehat menurut Islam. Dalam Islam, sehat bukan hanya kondisi fisik yang bebas dari penyakit, tapi juga mencakup mental dan spiritual. Umat Islam dianjurkan untuk menjaga kesehatan melalui makanan yang halal, bersih, olahraga, dan pola hidup yang sehat. Kesehatan mental dijaga dengan berpikir positif, sabar, dan tawakal. Sedangkan kesehatan spiritual dijaga melalui ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Dengan menjalankan semua itu, maka seseorang tidak hanya sehat secara jasmani, tapi juga rohani dan batin. Menurut kelompok kami memahami bahwa konsep sehat dalam Islam sangat menyeluruh. Tidak cukup hanya fisik, tetapi juga hati dan pikiran harus dijaga. Sebagai mahasiswa, kami merasa penting menjaga pola tidur, makan, dan spiritualitas agar bisa belajar dan beraktivitas secara maksimal. Dan selanjutnya ada sakit menurut Islam. Sakit dalam Islam dipandang bukan hanya sebagai penderitaan, tapi juga sebagai ujian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit dapat menjadi penghapus dosa, pengingat akan nikmat sehat, dan sarang memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah.
Banyak hadis yang menjelaskan bahwa orang yang sabar dalam menghadapi sakit akan mendapat pahala dan ampunan. Jadi, meskipun sakit menyusahkan, Islam mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan sabar dan tetap berikhtiar mencari kesembuhan. Menurut kelompok kami, sakit bukanlah hanya cobaan, tapi juga pengingat agar kami tidak lalai terhadap nikmat Allah. Saat sakit, kami menjadi lebih sadar untuk introspeksi dan lebih rajin dalam ibadah. Ini membuat kami merasa lebih dekat dengan Allah. Konsep berobat menurut Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berobat ketika sakit karena Allah menciptakan penyakit sekaligus obatnya. Namun, pengobatan itu harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Ada hadis Nabi yang menyebutkan berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Artinya, walaupun kita dianjurkan berobat, kita tetap harus memperhatikan kehalalan dan kebersihan dari obat yang kita gunakan. Konsep berobat menurut Islam. Berobat sebagai sunnah. Rasulullah SAW bersabda, berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa berobat adalah sunnah selama menggunakan metode yang halal. 3. Keyakinan bahwa kesembuhan dari Allah. 4. Islam mengajarkan bahwa obat hanyalah sarana sedangkan kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali diturunkannya pula obat. Hadis riwayat Bukhari. Berobat tidak menafikan tawakal. Berobat adalah bagian dari usaha manusia, tetapi tetap harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menempuh sebab seperti berobat adalah bagian dari tawakal yang benar. Penggunaan obat yang halal. Islam melarang penggunaan obat yang mengandung bahan haram, kecuali dalam keadaan darurat. Pengobatan dengan ruqyah atau metode yang sesuai syariat juga dianjurkan. Berobat dalam Islam adalah bentuk usaha yang tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menunjukkan rasa syukur atas nikmat tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini membantu memperluas pemahamanmu. Menurut kelompok kami sepakat bahwa berobat adalah bentuk ikhtiar yang harus dilakukan. Namun, kami juga sangat menekankan pentingnya memilih pengobatan yang halal dan aman. Tidak semua yang bisa menyembuhkan itu otomatis boleh digunakan. Kami harus selektif dan tetap menjaga nilai-nilai syariat. Selanjutnya ada pandangan ulama memperbolehkan. Sebagian ulama seperti Malikiyah, Hanabilah, dan beberapa Syafi'iyah memperbolehkan penggunaan air seni unta sebagai obat. Mereka berdalil pada hadis Urayinin, yaitu ketika Nabi SAW menyuruh sekelompok orang yang sakit untuk meminum susu dan air seni unta. Bagi mereka, hadis ini menunjukkan bahwa air seni unta tidak najis dan boleh digunakan sebagai obat dalam kondisi tertentu, apalagi jika tidak ada obat lain. Pandangan ulama yang memperbolehkan. Dalil hadis sahih tentang Uraini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya beberapa orang dari Uqail untuk Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak cocok dengan cuacanya dan menjadi sakit. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta dan meminum air kencing dan susunya. Hadis Bukhari nomor 5686 dan Muslim nomor 1671. Menurut kelompok kami memahami bahwa pendapat ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW dan bisa dijadikan rujukan dalam kondisi darurat. Namun, bagi kami, penggunaan air seni unta tetap harus dikaji secara medis dan dipastikan keamanannya, kehalalannya. Jika tidak ada alternatif lain, mungkin bisa dipertimbangkan dengan hati-hati.
Pandangan ulama yang tidak memperbolehkan. Namun, mayoritas ulama dari Hanafiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa air seni, termasuk air seni unta, adalah najis. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang yang tidak bersuci dari kencing akan disiksa di kubur. Mereka menilai penggunaan air seni unta tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat yang sangat mendesak dan tidak ada alternatif lain. Pandangan ulama yang tidak memperbolehkan. Dalil hadis tentang najisnya air kencing, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan dan bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Salah satu dari mereka disiksa karena tidak menjaga diri dari air kencing. Hadis riwayat Bukhari nomor 218 dan Muslim nomor 292. Dan dalil umum tentang larangan berobat dengan yang haram, hadis riwayat Abu Daud, yang artinya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut kelompok kami, pendapat ini terasa lebih hati-hati dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Kami cenderung sepakat bahwa selama masih ada obat lain yang halal dan tidak najis, sebaiknya air seni unta dihindari. Pandangan MUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga memiliki pandangan yang tegas. Berobat dengan benda najis atau haram hukumnya tidak diperbolehkan. Namun ada pengecualian jika memang dalam kondisi darurat dan tidak ada pilihan lain. Hal ini sesuai dengan prinsip fikih, yaitu darurat membolehkan hal yang terlarang, dengan catatan penggunaannya hanya sementara sampai kondisi darurat itu hilang. Kesimpulan menurut kelompok kami, setelah mengkaji beberapa pandangan, baik dari sisi agama maupun medis, kami menyimpulkan bahwa satu, kesehatan dalam Islam adalah tanggung jawab setiap individu, mencakup fisik, mental, dan spiritual. 2. Sakit adalah ujian sekaligus bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dihadapi dengan sabar dan ikhtiar. 3. Berobat merupakan anjuran syariat, namun harus tetap memperhatikan kehalalan dan kebersihannya. 4. Penggunaan air seni unta sebagai obat masih diperdebatkan. Ada ulama yang memperbolehkan dalam kondisi darurat berdasarkan hadis Nabi, namun banyak pula yang melarang karena najis. 5. Menurut MUI, menegaskan bahwa penggunaan hanya dibolehkan jika tidak ada pilihan lain, dan hanya sementara. Menurut kelompok kami, pengobatan dengan air seni unta sebaiknya tidak dijadikan pilihan utama. Kesehatan adalah amanah, sehingga kami lebih mendukung metode pengobatan yang halal, bersih, dan terbukti secara medis. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.